Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati. Saya adalah salah satu pengajar di D3 Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan kehamilan, di mana mata kuliah ini ada di semester 2 dengan bobot SKS 5 SKS. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini merupakan mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang pemberian asuhan kebidanan kehamilan baik secara normal. Adapun kehamilan normal itu meliputi perubahan fisiologis, kemudian ada fisiologis, kemudian ketidaknyamanan dalam kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kemudian pengenalan tanda bahaya dalam kehamilan, kemudian evidence based dalam asuhan kehamilan, kemudian ada pemeriksaan kehamilan dan kunjungan awal, serta bagaimana mereka bisa melakukan pendidikan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan capaian pembelajaran Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten yang mendukung terbentuknya profil lulusan, yaitu menjadi lulusan yang kompeten dalam melakukan deteksi dini pada kesehatan ibu dan anak. Maka capaian pembelajaran tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK. Ada 9 CPMK pada asuhan kehamilan kebidanan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan serta fisiologi kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, 3, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dasar ibu hamil. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi evidence based pada asuhan kehamilan. Yang kelima, mengidentifikasi pengenalan tanda bahaya dan masa kehamilan serta penyulit ataupun komplikasi dalam kehamilan. Yang keenam, mengidentifikasi upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan. Yang ketujuh, mampu melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan baik itu di lab pada periode kehamilan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan prosedur pemeriksaan asuhan kebidanan kehamilan pada kunjungan awal. Dan yang terakhir, mampu melakukan prosedur pemeriksaan pada kunjungan ulang. CPMK tadi dibagi menjadi beberapa sub CPMK, di mana diantaranya adalah menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan, kemudian mereka juga diajarkan bagaimana menguraikan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita serta fisiologi kehamilan. Kemudian mereka juga harapannya mampu menganalisis perubahan yang terjadi pada ibu hamil baik secara fisik ataupun psikologi. Kemudian mereka mampu mengidentifikasi tanda-tanda kehamilan, kemudian menganalisis ketidaknyamanan yang terjadi pada trimester 1, 2, dan 3, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, sampai nanti di akhir mereka mampu mempraktikkan asuhan kebidanan kehamilan, baik pada kunjungan awal maupun kunjungan akhir. Setelah CPMK tadi ditetapkan, maka di dalam perkuliahan saya perlu membangun interaksi dengan mahasiswa, mulai dari sebelum pertemuan di kelas dengan memberikan referensi berupa textbook ataupun jurnal agar mereka membaca ataupun video yang ditonton, sehingga apa? Mahasiswa memiliki bekal dengan topik yang diajarkan. Nah, pada saat di kelas juga, mahasiswa juga didorong untuk berpartisipasi aktif dengan bertanya, kemudian mengemukakan pendapatnya, sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu berjalan komunikatif dua arah. Nah, dalam hal ini juga tentunya saya menggunakan beberapa metode. Metode pembelajaran yaitu STL, Student Center Learning, seperti small group discussion, problem based learning, kemudian ada case based learning, serta demonstrasi ataupun mini CEX dalam praktikum.
Saya juga memanfaatkan media WhatsApp sebagai media ataupun sarana diskusi di luar kelas dengan mahasiswa, di mana mereka dapat bertanya, kemudian bertukar pendapat pada saat belajar mandiri di grup tersebut. Kemudian hal ini sebenarnya memudahkan saya dalam mengarahkan perkembangan, kemudian memantau mereka dalam mengerjakan tugasnya ataupun memantau mereka dalam menghadapi kendala pada saat belajar praktikum seperti itu. Nah, saya juga memanfaatkan Zoom ataupun Google Classroom untuk berdiskusi dan memberikan masukan atas proyek-proyek yang mereka lakukan. Proyek yang berpotensi menghasilkan produk inovasi tentunya akan saya dorong untuk dapat didaftarkan hak ciptanya. Setiap awal perkuliahan, mahasiswa mendapatkan penjelasan tentang kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara pengajar dengan mahasiswa, di mana pada kontrak penilaian memuat cara dan bobot penilaian, yaitu berupa penugasan, kemudian ada tugas ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun praktik hasil akhir. Nah, hal tersebut dilakukan agar mahasiswa itu dapat membuat strategi belajar, di mana mereka nantinya mampu atau bisa membuat perkuliahan itu berjalan secara lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Ini kalau lihat presensi hari ini masuk semua ya? Oke, baik. Oke, ini sudah masuk ke semester berapa? Iya, semester 2 ya. Semester 2 ini sebelumnya dari koordinator sudah menjelaskan tentang kontrak belajarnya ya. Dan kebetulan saya di pertemuan ini saya mendapatkan teori tentang fisiologi kehamilan ya. Kaitannya dengan topik fisiologi kehamilan itu seperti apa. Nah, kemarin sudah saya bagikan ya ke grup kaitannya dengan video. Sudah ditonton belum? Sudah ya, tentang video kaitannya dengan fisiologi kehamilan. Nah, sebelum ke sana, kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini ya, pada pertemuan kali ini? Yang pertama, karena kita sudah masuk ke semester 2 tentunya, kita harus mereview tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi perempuan. Oke. Kemudian di sini juga nanti kalian akan belajar tentang konsepsi itu seperti apa, gitu ya pada hari ini. Kemudian bagaimana sih tumbuh kembang janin, mulai dari trimester 1, 2, dan 3. Gitu ya. Oke. Ini kontrak belajar kita hari ini. Terkait dengan anatomi dan fisiologi. Nah, masih ingat nggak ini kira-kira ya? Ini jangan dilupakan ya, kaitannya dengan anatomi fisiologi. Apa sih organ reproduksi perempuan itu? Saya Bu, yaitu yang pertama ada tuba falopi, yang kedua ada ovarium, yang ketiga ada uterus, dan yang keempat itu adalah serviks Bu. Ibu izin menjawab. Jadi karena tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya bahwa organ reproduksi wanita itu ada organ reproduksi dalam dan juga luar. Dan yang telah dijelaskan oleh teman saya itu adalah organ reproduksi bagian dalam dari wanita, dan saya akan menjawab dan menambahkan untuk organ reproduksi bagian luarnya. Jadi yang pertama itu ada mons pubis dan lubang vagina, labial mayor dan minor, lubang uretra, dan juga ada klitoris. Seperti itu Ibu. Baik, bagus sekali jawabannya ya. Tadi sudah menjawab, memang benar dibagi menjadi dua ya, organ reproduksi bagian dalam ya, dan organ reproduksi bagian luar. Oke, masih ingat tentunya ya. Nah, ini loh yang kalian sebutkan tadi, gitu ya.
ini organ reproduksi bagian luar ya, yang terdiri dari ya labia mayor, labia minor gitu kan, kemudian ada vagina seperti itu. Lalu organ reproduksi bagian dalam itu apa saja? Tadi juga sudah disebutkan ya. Di sini ada serviks ya, mulai dari vagina, kemudian serviks, kemudian nanti ketemu uterus ya, kemudian ketemu tuba fallopi ya, terus ketemu yang namanya ovarium ya. Nah, ini organ reproduksi yang selalu ya digunakan atau berkaitan dengan proses kehamilan ya. Ini program kaitannya dengan organ reproduksi. Oke, kemarin sudah diberikan ini ya, video. Ini sudah ditonton kan? Nah, ini coba kita sekilas juga akan kita tonton ya. Oke, ini kaitannya dengan fertilisasi ataupun dengan konsepsi seperti itu ya. Nih, kemarin ini kan yang ditonton? Oke, nih lihat ya. Nah, video tadi berkaitan dengan yang namanya konsepsi, itu ya. Apa sih konsepsi? Oh iya, pembuahan gitu ya, kasar gampangnya itu ya. Sebenarnya konsepsi kan tadi sudah ada di video. Apa yang bertemu? Iya, jadi bertemunya sel sperma dengan sel telur gitu ya. Inilah konsepsi. Nah, kalau kalian lihat di video tadi ya, banyak nggak sperma yang dikeluarkan? Banyak ya. Kelihatan tadi di video begitu banyak yang berjalan seperti itu ya. Ini loh jumlahnya. Berapa ini? Sekitar 300 juta sperma dalam satu kali ya dikeluarkan. Tapi dari sekian banyak yang mencapai tuba fallopi itu hanya sekitar 200. Bayangkan ya, begitu banyaknya ya sperma kemudian nanti nyampe ke tuba fallopi itu cuma 200. Kenapa kira-kira? Ya, salah satunya adalah vagina itu kan pH-nya asam gitu ya. Terlihat tadi karena sperma ini kecil ya, kemudian dia harus menyelesaikan dengan pH yang asam. Sperma yang tidak kuat itu ya nanti akan gugur ataupun akan mati seperti itu ya. Jadi yang nyampe ke tuba fallopi ini adalah mereka yang memiliki kekuatan gitu ya. Artinya apa? Yang mampu bertahan hidup itu ya. Bu, saya ingin menanyakan suatu kasus. Jadi kan ada tetangga saya itu pasti tes swab positif Ibu, tapi sebulan setelah itu keluar bercak-bercak merah itu. Bagaimana Ibu? Soalnya kan positif hamil gitu ya Bu, udah di tes swabnya positif, tapi sebulan setelah itu keluar bercak-bercak Ibu. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa kok dites positif kemudian karena telat gitu ya, tapi kok muncul bercak darah ya? Ini kalian artinya apa? Kalian sudah berpikir jauh gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya, karena itu fisiologi, berkaitan dengan ini loh ya, berkaitan dengan fase implantasi ini ya. Kalian tadi berpikir kan bahwa oh kalau pembuluh darah banyak berarti kalau ada implantasi ada perdarahan atau tidak, seperti itu kan, makanya muncul pertanyaan seperti itu ya. Ya, yang tadi muncul bercak darah itu dinamakan nidasi. Ya, Bu Bidan harus paham ketika nanti pasiennya datang tadi ya, menyampaikan di rumah sudah tes pack tapi kok bercak darah setelah beberapa hari itu bukan menstruasi ya, itu kemungkinan besar adalah nidasi ya, dimana saat proses
invasi ini ya, proses implantasi khususnya di proses invasi ini, karena di dinding uterus itu dia akan melekat pada daerah atau pada lapisan yang banyak pembuluh darahnya gitu ya, itu akan menyebabkan keluar bercak. Tapi apakah semua? Tidak semua, tapi ada beberapa kasus seperti itu. Ya, jadi normal enggak? Ya, jadi dipahami di sini secara fisiologi nidasi itu namanya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, sudah paham? Baik, ya. Kemudian, nah, setelah fase implantasi, ya. Ini si blastokista ini tertanam di bawah permukaan endometrium dan secara bertahap dia akan berkembang. Ya, tadi kan sudah tertanam. Ya, kemudian akan berkembang, kemudian ini loh contohnya. Ya, ini lapisan. Ini enggak. Nah, ini adalah lapisan ya. Kursor saya lihat ya. Ini lapisan di mana ini pembuluh darahnya ya. Ini pembuluh darah yang nantinya ke janin ya. Ini adalah lapisan ketemunya dengan dinding endometrium tadi ya. Dia sudah menempel kemudian akan berkembang yang nantinya ya berfungsi berkaitan dengan plasenta. Itu ya. Makanya di sini terjadi pertukaran makan gitu ya, oksigen, kemudian ya makan kaitannya dengan nutrisi ke janin gitu ya. Terjadi di sini ya. Kalau tidak ada tidak ada pembuluh darah di sini, kemudian pelekatannya kurang bagus ya, tentunya nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan si janin. Betul ya. Kemudian vaskularisasi ini ya, karena ini namanya vaskularisasi karena terjadi perkembangan, kemudian pembuluh darahnya semakin banyak itu ya. Pada diri ibu juga akan mengalami peningkatan volume darah, itu ya, itu fisiologis ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian pada hari keberapa ya vaskularisasi ini terjadi secara lengkap? Itu terjadi secara lengkap pada hari ke-17 sampai ke-20 ya. Jadi hari ke-17 ke-20 itu tuh sudah ada pembuluh darah loh, gitu ya. Karena apa fungsinya? Ya nanti karena untuk perkembangan si janin itu, kalau nggak ada pembuluh darah, sekali lagi kalau nggak ada pembuluh darah di situ antara ibu dengan janin gitu ya, ia nggak akan berkembang si janinnya itu ya. Jadi nanti kalau kayak seperti itu terjadi patofisiologi ya. Ini kita belajar fisiologinya dulu ya, nanti patofisiologinya itu nanti ada pertemuan tersendiri gitu ya. Harus paham dulu fisiologinya seperti apa. Nah, setelah tadi sudah membentuk ya vaskularisasi pada hari ke-17 sampai ke-20, akan terbentuk juga yang namanya, kalian harus tahu, ada cairan yang namanya cairan. Iya, kalau orang-orang atau ibu-ibu hamil atau ibu masyarakat menyampaikan ini cairan apa? Iya, cairan ketuban ya. Apa fungsi dari cairan ketuban ini? Ya, benar sekali. Salah satunya adalah fungsi cairan ketuban ini untuk melindungi janin, itu ya, sehingga sangat dibutuhkan. Bayangkan ibu hamil, gitu ya, ibu hamil di dalamnya ada janin, kemudian kalau nggak ada air ketuban, gitu ya, ibunya jatuh, itu kan, gimana? Ya. Terus bayangkan kalau nggak ada cairan ketuban, janinnya bisa bergerak enggak? Enggak, ya, tidak bisa bergerak. Itulah fungsinya dari cairan ketuban tuh banyak sekali. Kan untuk melindungi dari apa? Melindungi dari benturan yang saya sampaikan tadi. Kalau ibunya jatuh terjadi benturan, kan dia bisa kalau bola bekel gitu ya, karena ada di dalam cairan ya, bisa terpental. Bukan terpentalnya artinya maksudnya bukan terpental jauh gitu ya, membayangkan kecelakaan gitu ya. Nah, kemudian melindungi dari apa lagi? Melindungi dari salah satunya adalah apabila ada infeksi pada ibu melalui vagina kemudian ke uterus gitu ya.
cairan ketuban ini sebagai pelindung, ya. Sebelum ke janin ada pelindungnya dulu dari cairan ketuban, ya. Itu salah satu fungsi dari cairan ketuban. Lalu Bu, kapan terbentuknya atau dari apa itu, gitu ya? Cairan amnion ataupun ketuban ini diproduksi segera setelah kantung amnion terbentuk. Kapan kira-kira? Berapa? Iya, betul sekali. Hari ke-12 setelah tadi pembuahan, gitu ya. Kemudian dibentuk dari apa sih cairan ini? Ya, cairan ini dibentuk dari air yang disediakan dari ibu. Artinya bukan air yang kita minum, gitu ya. Ibunya minum terus langsung masuk ke dalam janin, ya. Cairan ketuban jadi cairan ketuban, kita minum 1 gelas jadi cairan ketuban 1 gelas, ya enggak gitu juga, gitu ya. Artinya ibu minum kemudian kan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, ya. Kemudian sebagian itu adalah untuk memenuhi atau membentuk yang namanya cairan amnion. Setelah itu, tapi ya setelah 20 minggu, ya, itu si janin itu sudah bisa mengeluarkan urin, ya. Artinya apa? Karena ada perkembangan tumbuh kembang si janin itu, ya. Makanya dia sudah bisa mengeluarkan urin, ada metabolisme di dalam tubuh si janin, gitu ya. Mengeluarkan urin itu menjadi zat utamanya, ya. Kebayang enggak? Tapi apakah iya? Yang dibayangkan apa? Wah, hidup di dalam cairan ketuban, kemudian dari urin, apa enggak bau, gitu ya? Itu kalau kita, gitu ya. Nah, kalau ini kan janin, ya. Mereka kan enggak makan berupa nasi, enggak makan, kalian apa kalian? Pizza, gitu kan? Makanan junk food itu kalau kalian, makanan jengkol, gitu ya. Ya jelas pesing bahasanya, gitu ya. Dalam konteks pesing gitu. Tapi kalau si janin kan dia mendapatkan nutrisinya kan dari ibu melalui pembuluh darahnya tadi kan, itu, ya. Jadi tetap aman bagi janin, itu, ya. Itu fungsi cairan amnion. Oke, kemudian proses ini secara fisiologi juga di kehamilan ada terjadi pembesaran uterus. Nah, kita lihat yang sisi sebelah paling jauh, ya. Di sebelah sana itu terlihat bagian organ perut, ya, perut ibu yang tidak ada janinnya. Jadi dia terlihat uterus yang kecil, kemudian di depan uterus itu ada apa? Kantung kemih, gitu kan. Kemudian setelah ada janinnya menjadi seperti ini, ya. Uterusnya menjadi besar, kemudian dampaknya apa nanti? Ke kantung kemih juga salah satunya, ya. Kantung kemihnya bagaimana? Iya, benar sekali, akan tertekan. Itu fisiologinya. Karena ada penekanan itu, nanti kalian akan belajar, oh, normal nggak, Bu, kalau kantung kemihnya tertekan? Berarti kalau ibunya sering minum, kemudian volumenya kan akan berpengaruh, ya. Yang tadinya menampung banyak itu karena ada penekanan, rongganya makin kecil kan? Nah, makin sempit, dia nggak bisa menampung banyak. Akhirnya si ibunya akan sering apa? BAK, buang air kecil. Itu ya. Jadi fisiologi ini kalian bisa menjelaskan seperti itu kalau kalian paham dengan fisiologinya. Ya, kalau ibu ada keluhan, misalkan kalian nanti punya pasien, ataupun kalau sekarang belum punya pasien, misalkan saudaranya tanya karena sekolah di kebidanan, gitu ya. Oh, ini loh fisiologinya, itu, ya. Ini loh fisiologinya. Kenapa sih ibu hamil dengan kehamilannya semakin besar, kemudian sering terjadi pipis, gitu ya, sering BAK. Nah, jelaskan sehingga apa? Nanti tidak ada lagi jawaban, oh kok begitu ya. Nah, harus punya alasan fisiologinya seperti apa. Tuh. Oke. Kemudian selain berpengaruh terhadap organ yang lainnya, ini nanti uterus akan membesar, ya. Ini di sini kecil, ya.
Nanti saya akan bagikan gambar yang lebih besar ya. Jadi ada pembesaran uterus ya. Di sini saya berikan seperti angka itu minggu ya. Itu menunjukkan minggu. Dari kecil kemudian membesar, kemudian nanti pada usia 38 itu besar, tapi usia semakin 36 ya, membesar semakin ke sini janin itu sudah mulai bisa lahir gitu ya, dia akan semakin turun, misalkan seperti itu. Itu juga fisiologi. Karena apa? Nanti kalian akan belajar bagaimana proses penurunan janin, gitu ya. Tapi di sini karena kehamilan, jadi nanti kita belajar yang namanya pembesaran uterus. Fungsinya untuk apa? Kalian tahu fisiologinya. Ini nanti berfungsi ketika kalian melakukan pemeriksaan Leopard, ya. Oh, ini berapa minggu? Itu berapa bulan ya, kalau kita menentukan berapa minggunya ya, kalau nanti bisa ke pasien kan tanyanya berapa bulan gitu ya. Nah, ini fisiologinya, kalian harus tahu kira-kira kalau usia 6 bulan itu ada di mana ya. Ya, kalau memang kecil nanti ada prakteknya ya, saat praktek kalian akan diajarkan ya, menggunakan pengukuran menggunakan jari tangan kah atau menggunakan metrit gitu ya, kapan menggunakan metrit. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diskusi ya, dimana nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya, karena kita tadi kontrak belajar kita di awal salah satunya adalah belajar bagaimana sih perkembangan janin gitu ya, mulai trimester 1, 2, dan 3 gitu ya. Sehingga kalian nanti akan paham ketidaknyamanan yang akan ditemui ketika kita belajar fisiologi ya. Ini perkembangan janin trimester 1, 2, dan 3. Jadi dibagi kelompok ya. Nanti diskusi ya. Nanti sekitar 20 menit. Kemudian setelah itu nanti ada presentasi dari kelompok gitu ya. Referensinya bagaimana? Nah, nanti kita manfaatkan referensi yang ada, searching dengan jurnal, kemudian ataupun dengan bunga literasi yang ada gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sambil jalan ya. Oke, karena kita akan membentuk kelompok diskusi. Oke, silahkan untuk membentuk kelompok diskusi. Ya, tadi sudah diskusi ya, kita sudah melakukan, Ibu sudah memaparkan tentang konsepsi seperti apa di awal, kemudian juga sudah berdiskusi ya, mantap ya. Terus tingkatkan belajar secara mandiri juga ya, jadi saat diskusi di kelas, jadi ada interaksi yang bagus tadi ya. Oke. Terus jangan lupa ya, hasil diskusi tadi silahkan kalian perbaiki ya menjadi sebuah makalah gitu ya. Kemudian nanti di-upload di Google Drive yang Ibu sediakan ya. Saya beri waktu, ini kan pertemuannya 1 minggu lagi ya. Saya berikan waktu 5 hari, sanggup? Ya, 5 hari ya. Saya berikan waktu 5 hari untuk mengumpulkan ya tugasnya. Jadi saya di sini akan melihat kedisiplinannya juga ya. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk belajar lagi untuk pertemuan selanjutnya ya, yang kedua bagi saya ya, karena fisiologi ini masih di awal kehamilan. Kemudian referensi atau bahan diskusi yang bisa kalian baca-baca terlebih dahulu di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bagikan melalui grup WA yang ada. Sepakat?
Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam